Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Selvia Safitri, mahasiswa Sains Komunikasi Universitas Juanda Bogor. Yang saya hormati Ibu Maria Esos MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Jurnalistik. Hari ini saya ingin sedikit memaparkan mengenai apa sih itu bahasa jurnalistik. Jadi, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan dalam menulis berita. Bahasa jurnalistik ini sering disebut juga dengan bahasa komunikasi massa atau language of mass communication, yakni bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi yang secara lisan, yaitu di media elektronik seperti radio ataupun TV, ataupun komunikasi yang secara tertulis seperti di media cetak ataupun di media online, dengan ciri khas yang dimilikinya. Menurut Rosihan Anwar, bahasa jurnalistik ini adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini memiliki sifat-sifat khas yang dimilikinya. Yang pertama yaitu adalah singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan juga menarik. Bahasa jurnalistik didasarkan pada bahasa yang baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah dalam tata bahasa. Juga, bahasa jurnalistik ini memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Dengan kata lain, bahasa jurnalistik yang baik haruslah sesuai dengan norma-norma atau tata bahasa yang antara lain terdiri atas susunan kalimat yang benar dan juga pilihan kata yang cocok. Menurut Yus Badudu, bahasa surat kabar haruslah singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan juga selalu menarik. Mengapa bahasa surat kabar ini bercirikan singkat, padat, sederhana, dan juga menarik? Jawabannya adalah karena tulisan-tulisan dalam surat kabar harus disesuaikan dengan kolom-kolom yang relatif sudah dibakukan. Dalam waktu yang relatif singkat dan pendek, seorang wartawan harus menyajikan informasi sebanyak-banyaknya ke dalam kolom dan ruangan yang terbatas. Sifat-sifat itu yang harus dipenuhi oleh bahasa surat kabar, mengingat bahwa surat kabar ini bukanlah dibaca oleh seseorang dari jenjang pendidikan tertentu, melainkan surat kabar ini dibaca oleh lapisan-lapisan masyarakat yang tidak sama tingkat pengetahuannya. Selain itu, dalam bahasa jurnalistik, ia memiliki beberapa karakter, yaitu yang disampaikan oleh Lukas pada tahun 2006 pada KIP BIPA 4 menjelaskan mengenai kriteria bahasa jurnalistik. Yang pertama, kriterianya adalah singkat. Artinya, bahasa jurnalistik ini harus menghindari penjelasan yang panjang dan juga yang bertele-tele. Artinya, ada beberapa kata yang harus atau lebih baik diganti gitu. Contohnya misalkan, seperti kata kemudian, baik diganti dengan kata lalu. Kata kurang lebih baik diganti menjadi kata sekitar. Lalu juga melakukan pencurian lebih baik diganti dengan kata mencuri. Kemudian, kata memberikan saran lebih baik diganti dengan kata menyarankan. Karakteristik yang kedua yaitu padat. Artinya, bahasa jurnalistik yang singkat itu sudah mampu menyampaikan informasi yang lengkap. Semua yang diperlukan pembaca sudah tertampung di dalamnya, seperti menerapkan prinsip 5W1H, yang membuang kata-kata mubazir dan juga menerapkan ekonomi kata. Ada karakteristik yang ketiga, yaitu karakternya sederhana. Artinya, bahasa pers ini sedapat-dapatnya memilih kalimat yang tunggal dan juga sederhana. Bukan kalimat yang majemuk, yang panjang, rumit, dan juga kompleks. Kalimat yang efektif, praktis, sederhana pemakaiannya, dan juga tidak berlebihan dalam pengungkapannya. Jadi, bahasa jurnalistik ini memiliki karakteristik yang seperti itu. Kemudian ada karakteristik yang keempat, yaitu adalah karakteristik lugas. Artinya, di mana bahasa jurnalistik ini mampu menyampaikan pengertian, makna informasi yang secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Ada juga karakteristik yang kelima, yaitu menarik. Artinya, dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh, dan juga berkembang, dan menghindari kata-kata yang sudah mati. Ada juga karakteristik yang keenam, yaitu adalah karakteristik yang jelas. Artinya, informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah dapat dipahami oleh halayak yang umum, pembaca-pembaca itu, yang seperti yang disampaikan pada sebelumnya.
Kemudian, struktur kalimatnya juga dalam bahasa jurnalistik ini tidak menimbulkan penyimpangan makna atau makna yang berbeda, serta menghindari makna ganda atau ambigu. Selain karakteristik yang disampaikan tadi, ada juga variasi dalam bahasa jurnalistik. Yang pertama yaitu ada variasi tulisan yang mengutamakan berita faktual. Jadi, untuk variasi ini, tulisan jenis ini biasanya bersikap deskriptif. Di sini, wartawan atau penulis surat kabar semata-mata berusaha untuk menjanjikan atau memaparkan secara rinci topik yang sedang ia bicarakan. Tulisan ini diharapkan mampu membangkitkan daya hayal pembaca, sehingga mereka seolah-olah sedang menyaksikan peristiwa atau kejadiannya secara utuh, secara langsung, seperti itu. Kemudian ada jenis yang kedua. Jenis yang kedua ini adalah tulisan non-berita. Dalam kolom surat kabar yang memuat tulisan jenis ini, dapat dimuat polemik pokok permasalahan tertentu. Tulisan jenis ini tentunya bersifat argumentatif. Argumentasi adalah bentuk tulisan yang dimaksudkan untuk mengubah pendapat orang lain agar mendekati pendapat yang menyampaikan berita tersebut atau menyampaikan pendapat penulis gitu. Dengan menyusun dan mensistematikan fakta-fakta yang ada, penulis meyakinkan bahwa pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jenis tulisan non-berita ini juga dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan pembacanya. Kemudian ada variasi tulisan berita yang selanjutnya, yaitu ada editorial. Editorial atau tajuk merupakan tulisan yang menyuarakan sikap atau pandangan surat kabar tersebut, atau suatu peristiwa yang dianggap penting saat itu. Tulisan ini pada umumnya berbobot, cendekia, baku struktur kebahasaannya, tepat pilihan katanya, dan juga berwibawa. Tulisan ini cenderung memancarkan kematangan sikap dan juga penguasaan persoalan yang sedang dibahas. Editorial merupakan induk karangan atau bahkan menjadi sebuah mahkota karangan dalam suatu media penerbitan pers. Tulisan ini biasanya kaya akan opini penulis. Lalu ada variasi yang keempat. Variasi yang keempat ini adalah variasi rubrik. Rubrik surat kabar yaitu berisi mengenai pokok bahasan tertentu secara tetap yang biasanya muncul secara periodik pada hari-hari tertentu, biasanya sih seminggu sekali. Misalnya ada rubrik sastra dan budaya, ada bahasa, peternakan, pertanian, kesehatan, remaja, psikologi, dan juga lain-lainnya. Tulisan rubrik ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan kepada halayak. Ada juga variasi yang kelima, yaitu variasi kolom. Kolom ini diisi oleh seorang kolumis. Nah, apa sih kolumis itu? Jadi kolumis adalah seseorang kenamaan yang ada pada bidang tertentu. Jadi tulisannya sudah tentu berbobot, berciri kecendekia, dan juga dekat sekali tulisannya yang bersifat ilmiah gitu. Tulisan ini muncul pada saat atau berhubungan dengan isu-isu yang aktual. Kemudian ada juga jenis variasi bahasa jurnalistik yang keenam adalah jenis iklan. Periklanan atau yang biasa kita kenal juga dengan advertising adalah suatu cara menyampaikan pesan melalui suatu medium kepada halayak luas. Langkah awal yang harus dilakukan untuk membuat variasi bahasa jurnalistik yang ini adalah penulis iklan adalah harus mengetahui jenis iklan apa yang akan ia tulis. Hal ini amat penting diperhatikan, sebab iklan berkaitan erat dengan pemakaian bahasa, pemilihan bahasa yang akan ia gunakan. Berkaitan dengan jenis iklan, penulis iklan juga harus mengetahui pesan apa yang akan dikomunikasikan pada iklan tersebut. Nah, pesan ini merupakan sebuah pengumuman resmi, seperti itu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemilihan kata dan juga penyusunan kalimatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.